Agenda terselubung PDIP di balik pemilu tertutup. Ternyata demi loloskan caleg koruptor. Belum puaskah rampok duit rakyat? PDIP panen kritik usai setujui pemilu proporsional tertutup. Dituduh demi loloskan caleg koruptor. Dilansir demokrasi.id. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai politik yang tidak menolak pemilu proporsional tertutup. Padahal ada 8 partai politik lain yang mengeroyok PDIP lantaran berbeda pendapat. Sikap PDIP ini jelas tidak lepas dari analisis sejumlah pihak, salah satunya pengamat politik Rocky Gerung. Lewat kanal YouTube Rocky Gerung Official, dia menilai PDIP sedang berada di krisis calon legislatif. Jadi sayang sekali PDIP mempertunjukkan jendela kelemahannya, ungkap Rocky. Menurut Rocky, PDIP tidak memiliki sistem kaderisasi yang baik sehingga tak ada cukup kader untuk bertarung di pemilu 2024. Namun perkara krisis kader tampaknya bukan satu-satunya alasan PDIP menyepakati pemilu sistem proporsional tertutup. Dengan pedas, kritikus pemerintahan Presiden Joko Widodo itu menilai PDIP memang berencana untuk memasang kader-kader berkualitas buruk. Sebagai gambaran, pemilu dengan sistem proporsional tertutup menyebabkan rakyat hanya memilih partai politiknya, sementara legislator yang akan mewakili rakyat ditentukan secara sepihak oleh elit partai. Tapi sebaliknya juga, orang menduga ada calon-calon buruk yang memang kalau dipasang di surat suara justru menjebloskan PDIP. Dan calon-calon yang bermasalah ini yang kebanyakan koruptor sebetulnya atau namanya ada di situ, tapi belum ditangkap KPK. Kita mesti menduga buruk karena kan koruptor PDIP banyak juga tuh yang sampai sekarang masih kabur, sambungnya. Rocky menduga PDIP memang berniat untuk memajukan calon-calon anggota dewan dengan rekam jejak bermasalah yang sekiranya tidak mungkin dipilih publik bila terpampang gamblang di surat suara. Nah, itu yang justru orang anggap berarti mau meloloskan mereka yang berprestasi buruk, jadi lepas dari kontroversi. Kita hanya bisa menduga dua soal itu. Memang nggak ada kader atau ada kader tapi buruk, karena itu mau diselundupkan, tanda Rocky. Sementara itu, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga mengimbau PDIP untuk tidak memaksakan pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Senada dengan Rocky, Jamiluddin menilai PDIP berusaha memuluskan sistem tersebut demi keuntungan partai. Pilihan PDIP tentu wajar karena dinilai lebih menguntungkan bagi partainya, tutur Jamiluddin. Sementara itu, penggiat anti korupsi kritik Perpu Cipta Kerja, bandingkan Jokowi dan Soeharto. Pegiat senior Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi, Tommy Suryatama, meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak berbuat otoriter dan mengikis demokrasi hanya demi perkembangan ekonomi dengan menerbitkan Perpu Cipta Kerja. Tommy pun menyinggung soal pemerintahan otoriter di era Presiden Soeharto. Presiden Soeharto itu pertumbuhan ekonominya jauh lebih baik dari Presiden Jokowi. Kesejahteraannya jauh, SD Impres, Puskesmas jauh, kata dia dalam diskusi yang digelar Ikatan Alumni Universitas Indonesia atau ILUNI UI Sabtu 7 Januari 2022. Akan tetapi, kata dia, Soeharto mengabaikan demokrasi yang mengakibatkannya semakin otoriter serta merajalelanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi tidak ada harga yang layak untuk ditukar dengan tatanan demokrasi kita, kata Tommy yang memimpin gerakan yang digagas oleh ILUNI UI tersebut. Sebelumnya pada 25 November 2021, MK memutuskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Cipta Kerja cacat secara formil. Lewat putusan MK Nomor 91/PUU/18/2020, Mahkamah menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan meminta pemerintah memperbaikinya paling lama dalam 2 tahun. Bukannya memperbaiki undang-undang, Jokowi malah menerbitkan Perpu Cipta Kerja pada 30 Desember dengan alasan ada kegentingan yang memaksa untuk mengantisipasi ancaman krisis ekonomi. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut Perpu ini alasan kegentingan memaksa untuk penerbitan Perpu sudah terpenuhi
sesuai dengan putusan MK nomor 138/PUU 7/2009. Tommy menyebut Perpu ini mengonfirmasi kecenderungan pemerintah Jokowi yang tidak demokratis dan tak mau mendengar aspirasi rakyatnya. Penerbitan Perpu, kata dia, jadi sebagai bentuk nyata rezim Jokowi telah mengabaikan putusan MK untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja. Alasan Jokowi mengeluarkan Perpu Cipta Kerja dipermasalahkan. Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyebut bahwa Perpu secara hierarki memang berada di tingkatan yang sama dengan undang-undang, tapi proses pembentukannya berbeda. Undang-undang melibatkan legislatif, sedangkan Perpu jadi hak prerogatif presiden. Perbedaan ini membuat keduanya punya dampak berbeda di masyarakat, meski jadi hak Jokowi. Pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia atau STHI, Jentera ini menyebut Perpu hanya diterbitkan jika ada kegentingan yang memaksa, sesuai putusan MK nomor 138/PUU 7/2009. Syarat diperlukan, kata Bivitri, untuk mencegah Jokowi bertindak seperti raja yang titanya harus dijalankan apapun bentuknya. Oleh sebab itu, ia mempertanyakan kekhawatiran krisis ekonomi 2023 imbas perang Rusia Ukraina yang jadi alasan kegentingan memaksa. Ibaratnya itu, jadi pada 30 Desember 2022 kita tidak mengeluarkan Perpu. 31 Desember 2022 kita akan bangkrut sebagai negara atau musnah sebagai negara. Kata Bivitri mencontohkan alasan kegentingan memaksa yang lebih tepat. Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Ferry Amsari, menyebut alasan Jokowi menerbitkan Perpu Cipta Kerja tidak memenuhi 3 syarat dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138/PUU 7/2009. 3 syarat itu yaitu: pertama, ada masalah hukum yang mendesak dan butuh ditangani sesegera mungkin. Yang kedua, ada hukum tetapi tidak menyelesaikan masalah atau masih menimbulkan kekosongan hukum. Dan yang ketiga, butuh proses yang cepat untuk menghasilkan produk hukum. Ferry menilai 3 syarat ini tidak terpenuhi dalam Perpu yang berisi 1117 halaman ini, lebih sedikit dari Undang-Undang Cipta Kerja yang berjumlah 1187. Ia tidak pernah melihat ada Perpu alias Undang-Undang Darurat yang berisi ratusan pasal. Rajin betul orang dalam keadaan darurat bisa buat ratusan pasal, tentu masalahnya kedaruratannya sudah pasti lewat, kata Ferry. Direktur Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Universitas Andalas ini juga menyinggung ucapan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Outlook Ekonomi 2023. Selain itu, Ferry juga menyebut tidak ada negara di dunia yang menerbitkan undang-undang darurat seperti Perpu, meski terdampak kondisi ekonomi tersebut. Adapun pernyataan yang disinggung Ferry disampaikan Sri Mulyani pada 21 Desember 2022 sebelum Perpu Cipta Kerja tersebut disahkan. Saat itu Sri Mulyani menyebut kondisi ekonomi Indonesia kini stabil dari sisi makroekonomi, fiskal, moneter, dan sektor keuangan secara. Tapi saat itu Sri Mulyani juga mengutip pernyataan Jokowi bahwa tahun 2023 semakin sulit untuk diprediksi. Karena faktornya bukan masalah ekonomi, tapi karena masalah geopolitik, kata dia. Jokowi dituding timbulkan ketidakpastian dan kekacauan tata negara. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Muhammad Isnur, mengkritik alasan Perpu Cipta Kerja untuk memberi kepastian hukum ada investor. Padahal, kata dia, sejak awal Jokowi lah yang menimbulkan ketidakpastian dan kekacauan dalam tata negara. Awalnya Jokowi membuat Undang-Undang Cipta Kerja, MK, lalu menyatakan produk hukum ini inkonstitusional bersyarat karena metode Omnibus Law pada Undang-Undang Cipta Kerja tak ada dasar hukumnya. Pemerintah kemudian merevisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan memasukkan metode Omnibus Law ini dalam tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu kan artinya membuat sesuatu yang dasar hukumnya nggak jelas, sehingga timbul ketidakpastian hukum, kata Isnur. Setelah Perpu Cipta Kerja terbit, tidak hanya buruh yang mengkritik, tapi juga pengusaha. Jadi pertanyaannya ini, Perpu Cipta Kerja dibuat untuk siapa? Kelompok siapa yang diuntungkan dari sini? Salah satu yang mengkritik yaitu Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo yang mengaku kecolongan karena tak dilibatkan dalam pembuatan Perpu Cipta Kerja. APindo juga menyebut tak diajak bicara oleh pemerintah dalam pengesahan Permenaker nomor 18 tahun 2022
tentang penetapan upah minimum tahun 2023. Kita nggak diundang, kita juga sedih, tiba-tiba muncul, kita kaget. Karena waktu Permenaker kita juga nggak diajak ngomong. Dalam perjalanan ini kita menampak juga untuk lebih mature, lebih matang lah menghadapi ini, kata Ketua Umum Haryadi B. Sukamdhani dalam konferensi pers di kantor Apindo. Selanjutnya dalih Jokowi dan Mahfud MD soal kegentingan yang memaksa. Jokowi menjawab bahwa Perpu ini diterbitkan karena ada ancaman-ancaman resiko ketidakpastian global. Jokowi menyebut kondisi saat ini memang terlibat normal. Akan tetapi Jokowi mengklaim bahwa Indonesia diintip oleh ancaman-ancaman ketidakpastian global. Karena ekonomi kita di 2023 sangat tergantung investasi dan ekspor. Beberapa hari lalu, Jokowi merespon lagi polemik Perpu Cipta Kerja dengan memberi tanggapan santai. Ya biasa, dalam setiap kebijakan, dalam setiap keluarannya sebuah regulasi, ada pro dan kontra. Tapi semua bisa kami jelaskan, kata dia saat ditemui dalam kunjungan ke Pasar Tanah Abang, Jakarta. Karena ada pemerintahan Ketua MK kedua periode 2008-2013, Mahfud MD membela Perpu. Mohon kepada pihak terkait, pihak berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.